Ini tadi yang menarik itu ke ini kan, ke orang tua, karena kalau misalnya ini mungkin yang terjadi sama generasi saya, paling nggak yang saya alami, nggak cuman sebenarnya merasa bahwa takut nyusahin orang tua, tapi juga ada beberapa orang itu yang malah takut ke orang tuanya. Nah ini mungkin juga kan orang ada gitu Mbak ya. Iya bener banget. Dan ini loh teman-teman, nggak semua anak itu siap untuk hidup pisah sama orang tuanya loh. Kita tuh nggak bisa ngejudge gini loh. Kalau anak nggak mau, misalnya nggak mau dipondokin, atau dia nggak mau hidup jauh dari keluarga, berarti dia nggak mandiri. Kita nggak bisa loh ngomong kayak gitu. Karena kebutuhan setiap manusia itu beda. Yeah. Saatnya untuk kita, kamu kan juga calon orang tua ya. Yeah. Saatnya kita tuh respect, karena anak pun itu juga manusia, dia tuh juga bisa mikir, nggak hanya sekedar dikasih duit kemudian selesai urusannya, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa juga, hati-hati dengan toxic success. Walaupun kamu ranking 1 kayak ranking 2 banyak ini, belum tentu itu menunjukkan bahwa kita tuh sehat secara mentality loh. Oh ya betul. Belum tentu. Betul. Malah kita merasa kayak aku dulu tuh waktu pertama kali masuk STM Telkom, kan aku ngerasa ya ampun aku tuh bodoh banget Dewa gitu. Apaan sih nih bahasa digital tuh, aduh ya Allah luar biasa gitu ya. Aku tuh ngerasanya kayaknya pengen kabur terus gitu kan. Tapi karena tahu ya orang tua aku itu susah nyekolahin aku gitu kan. Terus aku kan memaksakan diri, oke, kelas 1 sempet ranking 5 kayak gitu, ranking 10. Kelas 2 dong. Wah, udah mulai kenalan lah ya yang namanya pacaran nih. Ini contoh-contoh yang menurut aku gimana ya. Tapi aku bersyukur lah semua perjalanan hidup aku. Mulai pacaran, aku tuh ngerasa ditolak loh sama anak STM Telkom. Ngapain sih? Kan anak STM Telkom tuh dulu gini ya, satu kelas 10 cewek dan 30 cowok. Secara matematika nih, kalau ada yang naksir-naksir, satu cewek punya kesempatan ditaksir 3 cowok kan? Ya, secara algoritma matematika. Tapi kenapa sih? Iya nggak, iya sih gitu ya. Terus aku mikir gini, kenapa sih nggak ada yang naksir aku? Apa aku nih makhluk aneh banget gitu kan? Nah akhirnya kan aku cari lingkungan luar yang mau nerima aku, ya nggak sih gitu. Nah lingkungan luarnya yang kayak, Jos Marco Jos gitu kan. Nah di situ, pokoknya lucu banget deh. Nah kayak gitu, terus akhirnya kelas 2 tuh ranking 25 loh. Oke. Gila banget. Aku sekolah ngantuk yang kayak gitu, ini apaan sih hidup macam apa gitu. Aku tuh yang sampai pernah dimarah-marahin guru gitu kan, upacara sok-sok pingsan lah yang kayak begitu. Kelas 3 mulai ngeberbaikin lagi, tapi karena ngerasa nggak mau direndahin sebenarnya gitu. Ada bridging yang kuat banget gitu. Masa sih aku segitunya, emang nggak ada yang bisa diandalin dari aku. Mikirnya kayak gitu. Akhirnya butuh pengakuan. Kalau lingkungan luar ngakuin kita, ya kita happy dengan itu. Padahal itu salah gitu. Oke. Gitu. Bagaimana? Dan nggak berani ngomong sama orang tua lah. Nggak berani ngomong sama orang tua, ya Allah. Iya pasti takut. Oke, sebelum masuk ke segmen 2 ini ada satu pengumuman penting dari tim kreatif tentang COVID-19 donation. Ini kita sudah ada total donasi sebesar 47.598.837 dan sudah tersalurkan sebesar 22 juta untuk Wikusen. Yang masih pengen donasi langsung aja kita bantu sama-sama Wikusen yang lain. Buat yang perlu bantuan, langsung aja kontak, bisa ke DM kita, bisa ke koordinator angkatannya, nanti bisa kita salurkan bantuannya. Terus untuk yang Wikupreneur juga, kalau mau promo produk, ini kita ada wadah info promo di link tree-nya di profile kita, langsung klik aja, nanti submit produk infonya, kita bantu bikin produk briefnya, kita bantu untuk sounding juga di teman-teman Wikusen yang lain. Oh ya, mau dong aku jualan daster. Boleh dong, silakan. Oke, masuk ke segmen 2 nih Mbak. Ini tentang bagaimana kita membantu tadi, sebagai kita mungkin orang-orang di sekitar kita yang memerlukan bantuan ini ya. Jadi bagaimana cara menolong pecandu narkoba dari lingkungan terkecil, misalkan anggota keluarga atau teman dekat. Support apa yang maksudnya step 1 itu apa yang paling harus kita lakukan? Step 1 itu adalah dipeluk. Peluk yang pertama P1 itu adalah pahami. Oke, pahami. Peluk kamu mau meluk siapa?
Ya Allah, aku ngakak-ngakak di sini biarlah mereka tahu bagaimana asliku ya. Peluk itu yang pertama adalah pahami, yang Paham. kedua adalah erat. Erat itu artinya kita nggak ngatur, tapi kita seakan-akan mengawasi dengan kasih sayang. Hmm. Ya, yang L itu adalah listening. Kita mendengarkan. Yep. Ya, listening. Terus yang U itu adalah ungkapkan. Ungkapkan kalau dia tuh juga penting buat kita. Yeah. Itu penting banget kan. Kalau misalnya aku ngomong sama kamu nih, Wak, kamu tuh penting banget loh buat aku, buat hidup aku. Karena kamu seneng nggak? Ternyuh saya, Bukan Mbak. aku sih. Bukan aku sih maksudnya. Misalnya kamu digituin gitu kan. Ya kan? Ini mak ngerayu berondong ki piye toh. Terus udah gitu ini contoh aja. Terus yang K itu adalah ya kasih sayang sih. Okay. Kasih sayang itu penting banget. Di dalam kasih sayang itu ada doa, ada harapan, nggak ngejudge kita nggak menghakimi. Maksudku gini loh ya, dalam hidup, aku tuh inget banget gini. Dulu waktu aku sekolah, orang tuh ngejudge aku, kamu bandel, kamu gini gini gini. Kadang aku mikir aku tuh bandel apa sih gitu. Tapi aku tuh memang pintar menciptakan image seakan-akan aku bandel gitu. Itu tuh ya, karena itu caraku untuk orang tahu aku kali ya, gitu. Padahal bandel, mungkin ada yang lebih bandel dari aku, tapi kan nggak kelihatan. Bedanya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang seperti itu kita peluk gitu ya, kita bisa jadi temen buat mereka. Aku pikir mereka itu akan tahu kok mana yang benar-benar tulus dan enggak. Nggak ada ceritanya. Misalnya kayak bandar narkoba kayak gitu ya. Kemudian udah gitu lingkungan orang-orang yang narkoba dan lain sebagainya. Yakin mereka tuh benar-benar sayang tulus? Enggak lah. Pasti ada butuhnya. Butuhnya tuh negatif gitu loh, ngabisin duit, have fun bareng dan lain sebagainya gitu. Tapi anyway, jangan kecil hati, bisa sembuh kita yang merasa waras bisa sending the positive energy gitu, dengan kasih sayang yang terakhir. Makanya peluk itu menurut aku adalah enggak lah, Erlina nggak bandel kata Hesti, itu temanku satu kelas tuh Hesti, anak baik ya. Iya. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri? Kan kalau misalnya orang tersebut sudah mulai mulai sembuh dan mulai ke jalur yang normal kembali, itu kan kadang dia merasa canggung atau gimana gitu, Mbak ya, untuk kembali ke ke sosialnya atau ke grup yang baru. Itu gimana cara kita ini, Mbak? Ya, dia harus gerak sih. Minimal dia melakukan hal yang dia suka, apa aja deh. Dia harus ngelakuin apa yang dia suka. Kayak kamu nulis puisi, kamu suka kan? Berapapun yang baca puisi kamu nggak masalah kan? Karena kamu suka. Nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Mau dibukukan atau enggak, nggak masalah juga. Nggak masalah. Saya nggak peduli. Ya, kamu nggak peduli karena suka. Nah, itu kita harus encourage orang-orang seperti itu untuk do something yang memang bikin dia happy. Gitu. Iya. Kita perlu ini nggak? Kalau misalnya dia, lu dulu pas sebelum narkoba lu doyan main bola, sekarang kita main bola, kita perlu seret-seret gitu nggak coba? Jangan dipaksa lah, mana ada orang happy kalau dipaksa. Oh gitu ya. Dipancing. Makanya pada saat tadi metode peluk itu adalah posisi kita sebagai pendengar itu menurutku penting banget. Komunikasi itu penting banget. Karena menurutku kalau menggurui, ya kan tiap orang tuh punya gini, kayak kamu tak suruh bikin puisi tapi aku paksa sekarang, Wak. Mana bisa sih, Wak? Nggak bisa kan? Belum tentu. Mungkin bisa tapi hasilnya akan berantakan. Nah gitu kan, nggak genuine gitu ya. Aduh. Ya. Terus begitu kita ngerasa kayak itu nggak natural ya. Maksudnya kurang apa sih istilahnya? Kurang jos lah menurutku. Ya biarin aja. Kalau udah kayak gitu ya mungkin mau nonton bola nggak gitu. Kalau orang-orang sekitarnya atau apa-apa ya dipancing-pancing kayak gitu aja. Intinya ikutin aja prosesnya dia. Karena sebenarnya dalam dia berproses dia sedang menikmati pengenalan dirinya lagi. Karena kalau kita paksa, karena kan kadang-kadang orang sekelilingnya itu pengennya masalahnya cepet kelar ya pasti ya. Udah lalu baik aja gini gitu, nggak sabar nemenin.
Akhirnya kadang-kadang jadi bom waktu. Nah, kalau udah kayak gitu dia ngerasa bisa lepas lagi. Lepasnya bisa jadi akan lebih parah Mbak ya kalau begitu ya. Banget, banget deh. Coba deh. Ini yang mungkin perlu aku sampaikan ya. Kadang-kadang orang yang menggunakan itu, mentalitinya dia tuh lonely loh. Oh, Kesepian. iya. Coba aja, ini yang kayak public figure tuh ya, yang make itu berapa tahun mereka make, padahal mungkin mereka secara kasat mata kelihatan keluarganya baik-baik aja, atau yang Iya, udah ketangkep, ketangkep lagi. Ya, benar. makanya kalau kita nggak support mereka, mereka akan balik lagi ke lingkungan yang itu, karena membuat mereka, yang di sana nerima aku. Iya, yang benerannya Gitu malah loh. enggak gitu Mbak ya. Apalagi kalau, aduh, tapi aku nggak mau sih ngomongin yang, aku takut nanti aku di anu ya, kita, karena memang kenyataannya tua. Aduh, gimana ya? Istilahnya dihukum tuh sebenarnya nggak bikin makin sembuh sebenarnya. Hmm. Bener juga sih kalau memang dasarnya gitu. Karena habis dihukum, rehabilitasi selesai, nggak diterima di masyarakatnya dan dia nggak menemukan apa yang dia mau, balik lagi. Ya iyalah, terus dia ketemunya sama orang-orang yang lebih pakar, lebih pintar menurut Ngana. Ya makin expert lah, Iya bener. makin Ya, tahu kemana-mana. Ya mungkin doa sih ya, doa itu yang bisa bikin sesuatu, apa tuh namanya, segala sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin sih. Aku percaya. Aku tuh pernah gini, Wak. Aku kan bikin kegiatan sosial ke lapas perempuan ya. ya. Jadi di sana itu ada napi-napi perempuan, masih muda-muda, Wak, umur-umur 17 tahun, 18 tahun gitu. Ada satu orang cewek nih, dia waktu itu umurnya 17 tahun atau berapa, kena hukuman 5 tahun atau berapa tahun. Aku nanya, kenapa kamu ada di sini? Jadi dia umur 13 tahun, maaf ya, sorry to say, dia itu dilecehkan secara seksual sama orang terdekatnya dia. Oh, Dan dia nggak berani ngomong sama orang tuanya. Dia nggak berani ngomong sama orang tuanya, kemudian dia ketemu sama orang yang jualan narkoba. narkoba. Dia Nah, digunakan, dia dipacari di usia 14 tahun dia dipacari dan lain sebagainya, dan dia disuruh, apa tuh namanya, jualan. jualan. Jadi kurir gitu Mm-mm. Mbak. Hmm. Ya dia suruh jualan. Nah pada saat ketangkap, apa yang namanya pacar tuh tanggung jawab? Enggak lah, Iya, umur 17 tahun loh, dia baru lulus SD, dia nggak punya ijazah SMP karena nggak selesai sekolahnya. ya kasihan banget. Nah itulah, aku cuman berpikir, fungsi orang tua itu penting banget, penting banget. Makanya kalau kita pun ngerasa gitu ya, kita ngerasa nggak deket sama orang tua, takut ngomong dan lain sebagainya, kayaknya memang kita harus melatih diri kita untuk bicara. Iya, Walaupun dengan cara yang lebih bijak ya, nggak meledak-ledak dan lain sebagainya nggak gitu. yang Karena nanti marah-marah gitu. benar, kalau kita udah jadi orang tua, kita kan senengannya ini ya, maksudnya, jangan gini loh, jangan begitu loh, jangan begitu. Tanpa kita tahu, tanpa kita mau mendengar sebenarnya aspirasinya anak itu apa gitu. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini untuk yang selanjutnya, Mbak. Bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari narkoba dan apa ya, menjaga agar kesehatan mental kita itu tetap seimbang sehingga kita nggak lari ke arah sana. Ya, jangan deket-deket lah. Ya kalau apa dideketin juga kita kebakar. Jangan deket-deket. Cari lingkungan yang emang, pertama sih, yang pertama emang kenal diri. Kenal diri itu most important. Kenal diri itu kita berani mengakui gini loh, Wak. Oh iya ya, aku tuh kesepian. Oh iya ya, aku tuh ngerasa nggak deket sama orang tua. Oh iya ya, aku kok ngerasa minder ya dengan kekuranganku. Oh ya, itu perlu diakuin. Karena kalau sudah kita mengakuin, sebenarnya kita sedang mengobati kan. Jadi kita Ya, tahu way-nya, way out-nya kayak apa gitu. Nah kalau udah kayak begitu, kan kita tahu. Aku yakin deh, mana ada sih orang pakai narkoba nggak ngerti kalau narkoba itu bahaya. Bohong iya, banget kan? bohong banget. Bener, bohong banget. Ya nggak Tahu. mungkin lah, kecuali yang anak-anak SD itu katanya dikasih permen dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah dewasa, astagfirullahaladzim, masa kagak tahu gitu. Emang kenalannya di mana, dapetnya di mana? Nggak mungkin lah di tempat yang terang benderang, pasti yang remang-remang dan kagak jelas gitu kan. Ya, sebaiknya memang jauh-jauh dari tempat yang begitu, Wikusel. Jauh lah, kenal diri, tahu apa yang dilakukan gitu. Kalau lu galau ya bikin puisi aja kali, nggak usah nyobain yang kayak gitu-gitu misalnya gitu. Salah satu pelarian yang baik kan, Mbak.
Siapa tahu ada yang jatuh cinta sama puisi-puisi galau gitu kan ya. Lumayan. Iya.